Taktik Carlos Pena untuk Persija Jakarta mulai menunjukkan hasil yang mengesankan, hingga mendapat pujian dari Direktur Utama Persija, Muhammad Prapanca, dan Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno. Dalam 3 pertandingan awal musim ini, Persija Jakarta tampil solid dan meraih hasil positif. Pada laga pembuka, Macan Kemayoran berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor telak 3-0. Di pekan kedua, mereka bermain imbang 0-0 melawan Persita Tangerang, meskipun bermain di kandang lawan. Kemenangan terbaru diraih saat menghadapi Persis Solo dengan skor 2-1, menempatkan Persija di posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 7 poin. Melihat performa ini, Muhammad Prapanca memberikan pesan penting kepada Carlos Pena untuk tetap rendah hati dan menjaga konsistensi tim. Kami berharap Coach Carlos Pena konsisten. Tak boleh jumawa, ujar Prapanca dikutip zonajakarta.com di situs resmi Persija, Kamis, 29 Agustus 2024. Ia menekankan bahwa musim masih panjang dengan 31 pertandingan tersisa, sehingga kesuksesan ini harus disyukuri tanpa perlu berlebihan. Prapanca juga berharap tren positif ini dapat berlanjut di pertandingan-pertandingan berikutnya. Persija akan melanjutkan perjuangan mereka dengan bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis, 12 September 2024. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, juga memberikan apresiasi terhadap performa Persija Jakarta di awal musim ini. Menurutnya, 3 pertandingan awal Liga 1 musim 2024-2025 ini adalah yang terbaik dalam 5 musim terakhir. Ini mungkin 3 pertandingan awal Liga yang paling oke dalam 5 musim terakhir. 2 kali menang, sekali imbang, serta 1 kebobolan, itu pun dari penalti, ujar Diki. Dengan performa yang terus meningkat dan dukungan penuh dari manajemen serta supporter, Persija Jakarta berpeluang besar untuk melanjutkan prestasi gemilang di musim ini. Tantangan berikutnya Persija Jakarta akan menghadapi Dewa United dan PSM Makassar. Dalam 2 laga tersebut ada kemungkinan Macan Kemayoran tidak mampu memainkan 3 pemain pilarnya. Karena saat ini Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan Witan Sulaiman harus memenuhi panggilan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Dengan jarak yang begitu singkat setelah mereka pulang dari tugas negara dan laga melawan Dewa United. Diperkirakan ketiga pemain tersebut harus absen membela Persija Jakarta di laga berikutnya. Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, buka-bukaan. Panca, panggilannya, menyatakan bahwa Macan Kemayoran bisa angkat kaki dari Sawangan, Depok. Sawangan, atau tepatnya Nirwana Park, adalah tempat latihan Persija dalam 5 tahun terakhir setelah sebelumnya berlatih di lapangan Sutasoma, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Persija punya waktu sampai 2027. Apabila Macan Kemayoran terus berprestasi, maka Persija masih bisa terus berlatih di Sawangan. Sebaliknya, andai tidak, maka Macan Kemayoran harus mencari tempat latihan lain. Jadi, pemilik lahan, dalam waktu 3 tahun ke depan, akan membangun tempat tersebut. Jadi, Persija harus mencari tempat latihan baru karena kawasannya mau dibangun, ujar Panca kepada wartawan. Panca tidak mengungkapkan bangunan apa yang akan didirikan di Nirwana Park. Namun, di seputaran Bojong Sari, Depok, memang menjamur perumahan dan residence mewah. Itu kan kawasan besar. Entah pemilik lahan mau bangun residence atau bagaimana, saya tidak tahu. 3 tahun lagi, itu jangkanya, tutur Panca. Tetapi pemilik lahan bilang, kalau jualan terus boleh tetap di sini. Terus, kalau memberikan prestasi yang bagus, tetap dikasih di Sawangan. Dalam artian, kami harus juara terus.
Itu tantangan untuk saya dan tim, imbuhnya. Persija terakhir kali menjadi juara Liga 1 adalah pada 2018. Pada musim ini, Macan Kemayoran bercokol di urutan ketiga lewat 7 poin dari 3 pertandingan. Persija Jakarta ngebet beralih menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sebagai kandang. Jakarta International Stadium, JS, tiba-tiba bakal dipakai konser musik. JS dipakai konser Bruno Mars pada 11, 13 dan 14 September 2024. Kondisi itu membuat tim kebanggaan The Jackmania, Persija Jakarta bakal terusir sementara dari JS. Sebab di waktu berdekatan Persija Jakarta dijadwalkan bermain melawan Dewa United pada 16 September 2024. Persija Jakarta harus mencari markas baru sebagai tempat bertanding di kandang. Direktur Persija, Mohamad Prapanca mengkonfirmasi bila pihaknya sudah mempunyai rencana untuk memindahkan pertandingan kandang. Persija Jakarta di waktu tersebut bakal beralih ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Manajemen Persija Jakarta sudah mengajukan keinginan tersebut ke pihak GBK, sebagai pengganti JS. Dalam waktu dekat, kata Prapanca, pihaknya akan bertemu pengelola GBK. Kami lagi bersurat ke GBK, mudah-mudahan kami bisa dapat di GBK, kata Prapanca kepada wartawan, Senin, 29 Agustus 2024. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, tambahnya. Persija Jakarta terpaksa harus terusir dari JS karena bakal digunakan konser penyanyi asal Amerika Serikat, Bruno Mars. Bruno Mars konser di stadion berkapasitas 70 ribuan penonton itu pada 11, 13 dan 14 September 2024. Praktis, JS memerlukan waktu untuk pemulihan kondisi rumput. Kondisi ini juga sudah ditanggapi serius oleh manajemen Persija Jakarta. Kami maunya di GBK atau JS, cuma kan kami harus berpikir dewasa, kata Prapanca. Waktu pada saat sebuah stadion, JS, dipakai konser, Bruno Mars, pasti rumputnya rusak, harus dinurseri dan itu teknologi kita hari ini di atas 12 hari, mungkin tidak sih? Enggak mungkin, ungkap Prapanca. Sebagai pengganti, Persija sudah bergerak melakukan pengajuan ke pihak GBK. Prapanca bersama timnya bakal melakukan pembicaraan serius dengan GBK perihal keputusan menggelar laga kandang Liga 1. Kami juga harus mengerti, paham itu, karena itu kami bersurat ke GBK minggu lalu. Jumat saya dipanggil di Rut GBK, habis Jumatan, katanya. Kami lihat responsnya seperti apa. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan sesuai keinginan kami, paparnya.